Kita dengarkan kisah Asy-Syu'bi. Syu'bi terkenal seorang ulama tabi'in, nama lainnya Amir bin Syurahbil rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah. Penasehat khalifah ini zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah Islam kita itu mereka menjadikan penasehat-penasehatnya selalu ulama. Sehingga memang terkontrol terus, terawasi. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu di sebelahnya ada alim ulama. Kalau yang jauh dari ulama pasti udah kacau semua tuh, gitu kan. Maaf saya tidak singgung siapapun tentunya, tapi saya membahasakan ini umumnya, histori. Kalau kita lihat coba baca deh, suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita, gitu kan. Itu semua di sebelahnya memang ada penasehat para ulama. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, penasehatnya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib dan Uthman menjadi penasihatnya. Waktu Uthman bin Affan, Abdurrahman yang menjadi penasihatnya Ali bin Abi Thalib dan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus begitu, mereka saling minta orang-orang di sebelahnya jadi penasihat. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesolehannya. Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh dia jadikan penasihatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadits, ulama fikih dan seterusnya. Pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang, tapi belum jelas orang ini salah atau enggak. Penjarain dulu deh, gitu kan. Dipenjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak. Gitu. Maka beliau di sebelah khalifah tidak tinggal diam, langsung menasihatin mengatakan, ya Amiral Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, in kunta habastahum bil batil, kalau anda menahan mereka dengan batil, enggak benar nih, fal haqqu yukhrijuhum, pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. Wa in kunta habastahum bil haqq fal af'u yas'auhum. Kalaupun anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil, ya. Betul-betul kebodohan pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya. Hal-hal yang masih bisa ditoleransi karena memang ada perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi. Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik, tapi posisi di sini Syu'bi menasihatinya. Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi. Kisah yang kedua tentunya. Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian, pas tiba di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syu'bi. Dengan 2 hari di sana Romawi, dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar, bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa. Banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi dalam 2 hari di istananya gitu. Lalu dia kagum dengan kecerdasannya. Maka dia ingin buat kekacauan nih. Dia kirim surat. Surat ini dia bilang kepada Syu'bi, wahai Syu'bi, kasih ini kepada khalifahmu. Jangan buka, kasih ke dia. Dia bilang baiklah. Syu'bi menjaga amanah, dikasih kepada Amir Mu'minin Abdul Malik. Lalu waktu dibuka tulisannya begini. Dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik bin Marwan. Saya melihat bahwasanya orang yang sedang kamu utus ini sangat cerdas. Dan kayaknya dia yang paling layak menjadi khalifah. Gitu. Bahasa begitu. Lalu Abdul Malik ini menutup surat lalu mengatakan kepada Syu'bi, apa kau tahu apa yang terjadi? Surat ini apa isinya? Dia bilang, demi Allah tidak wahai Amir Mu'minin. Amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Mu'minin. Kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu, masa kita mau kasih ke khalifah? Gitu ya. Kalau secara akalnya, memang dia nggak buka, apa adanya. Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat apapun tipu daya yang dibuat oleh manusia, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya. Dan Allah juga mengatur tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tipu daya. Mau kemana dia muter-muter? Mau kemana dia buat data-data palsu? Surat-suratnya sampai kemana? Gitu. Ya. Toh kapasitas perutnya cuma makan 2 piring. Tempat tidurnya cuma 1 kali 2 meter. Dan pada saat mati cuma membawa kain kafan. Mau dibawa kemana tuh mobil yang dibeli dari uang haram? Tas-tas bermerek, dompetnya. Makanan-makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia. Kebodohan, karena tidak faham. Ringkas cerita adalah, kata Syu'bi, demi Allah saya tidak tahu ya Amir Mu'minin. Kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan, kagum dengan kecerdasanmu, dan dia berkata, gitu kan, kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah.
Kata Syu'bi, demi Allah yang bermukminin, karena dia belum kenal Anda. Kalau dia kenal Anda, pastilah otomatis dia akan tahu bahwasanya Anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi dan dia berkata, kepada dari Amir Mu'minin Abdul Malik bin Marwan dan kepada Kaisar Romawi, apa yang kamu ucapkan itu, ya, sebenarnya sudah saya baca. Kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya, dan ketahuilah, saya dan Syu'bi bersaudara karena Allah dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya. Lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat, dia sempat di sebelahnya Kaisar Romawi, dia dengar. Maka dia mengatakan, ya, demi Allah, kata si Kaisar Romawi tapi dalam bahasa Arab diterjemahkan. Karena mereka juga memanggil Allah, orang-orang Kristen gitu kan. Demi Allah, saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacaukan kerajaannya. Tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin, teman-teman, atasan dengan bawahannya, tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga datang membuat fitnah, membuat apa, semuanya tidak akan ada masalah buat dia. Kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini, teman-teman sekalian, pernah, tentu Atha ini sedikit saya berikan gambaran, dan ulama mengatakan dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang, kalau memang itu ciri khasnya, atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun, nah ini masuk bukan dalam ghibah. Yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini, seperti mereka menyebutkan Nabi SAW jarbu, tidak tinggi tidak pendek, itu bukan aib. Atha bin Abi Rabah ini seorang budak hitam, kulit hitam, disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan biodata beliau, orangnya kurus, kaki kanannya pincang, mata kanannya rusak. Fisiknya sangat kurang, rahimahullah. Tapi waktu Atha bin Abi Rabah menjadi ulama, khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu, anaknya Abdul Malik bin Marwan, waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik ini orangnya baik, khalifah dan suka dengan alim ulama. Dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Orang alim ulama. Karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih. Sampai Atha bin Abi Rabah dapat julukan, ya, alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau. Atha bin Abi Rabah ini rahimahullah, di musim haji datanglah Sulaiman ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya, buka kemah besar, kemudian masuklah wukuf di Arafah. Sementara wukuf, Sulaiman mengatakan, di mana sahibuk, aina sahibukum, mana nih teman kalian nih? Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk mufti, ya, untuk muftinya. Atha bin Abi Rabah ini ada di mana? Kata mereka, Amir Mu'minin lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri, lagi antri bertanya gitu. Dia bilang, saya punya hajat, saya ingin datang ke sana. Baiklah, Sulaiman datang. Sulaiman ini dia menunjuk si, ya, Atha bin Abi Rabah jadi mufti, dia yang memberikan gaji, gitu kan, pemimpinnya lah. Ya. Dan itu khalifah. Dan perlu diketahui Sulaiman bin Abdul Malik di zamannya ini khilafah Umayyah jadi luas sekali, luar biasa gitu. Kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar. Ringkas cerita, dia pun datang dan dia orang saleh. Begitu dia masuk ke kemahnya Atha bin Abi Rabah, disambut oleh Atha bin Abi Rabah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Atha bin Abi Rabah bertanya, wahai Amir Mu'minin, kenapa anda datang ke sini? Kata dia, saya punya hajat, ada pertanyaan yang saya mau tanya. Kata Atha bin Abi Rabah, ini orang tadi saya bilang ya, kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya, yang datang ke dia ini, kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini, presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur. Langsung datang, langsung ke ruangan dia, karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal. Gitu kan. Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan, atau mengatakan, hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam? Kata Amir Mu'minin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Atha mengatakan, kalau begitu Amir Mu'minin, mohon maaf, anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum anda punya hajat pribadi.
Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan Anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah. Tapi Sulaiman diam. Rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda nih. Ini namanya muru'ah ya. Kehormatan, menjaga kesucian kehormatan dengan Allah. Luar biasa. Silakan Anda antri, karena muslimin sudah antri sebelum Anda. Sulaiman keluar, antri. Ini orang di belakangnya sudah pada marah nih, ajudan-ajudannya segala sudah luar. Ini kalau bukan karena Sulaiman, dalam riwayat ini dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam, maka kami sudah ngamuk nih gitu. Gitu kan? Ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan. Subhanallah antri. Dan Atha bin Abi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini, sampai selesai. Sampai giliran datang Sulaiman. Begitu datang bertanya, dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, sudah pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman bin Malik dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Dipanggil semua kumpul. Di kemah yang besar mereka kumpul, lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Amir Mu'minin, raja, bukan sesuatu yang mempermalukan. Dan demi Allah, Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Dan memang saya punya hajat pribadi. Maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atha bin Abi Rabah. Karena saya sendiri tidak marah dengan dia. Dan wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah agama karena ilmu agama akan mengalahkan singasana para khalifah. Tapi bagaimana teman-teman? Khalifah bisa begitu, Atha bin Abi Rabah alim bisa begitu. Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla.